Kalian pernah nggak sih ngerasa sudah hidup hemat, tapi kok duitnya tetap aja cepet habis? Atau udah ngirit mati-matian, tapi setiap akhir bulan tetap aja saldo rekening kayak ngilang begitu aja? Nah, ini bisa jadi lu pada sebenarnya terjebak di frugal habit yang kelihatannya hemat, tapi aslinya malah bikin boros. Jadi gini, banyak dari kita yang berpikir kalau hemat itu sekedar mencari yang paling murah, atau nahan pengeluaran seketat mungkin, atau bahkan mengorbankan kenyamanan kita demi ngirit. Tapi kenyataannya kalau kita nggak pinter manajemen, yang ada tuh malah keluar duit lebih banyak di kemudian hari. Nah, video kali ini gue bakal bahas beberapa kebiasaan hemat atau frugal yang ternyata malah bikin kita tekor. Jadi tonton video ini sampai habis supaya lo bisa beneran frugal atau hemat, bukan malah jadi korban ngirit yang salah kaprah. Kebiasaan frugal salah kaprah yang pertama adalah beli barang murahan, tapi gampang rusak. Ini penyakit banyak orang yang niatnya mau hemat, tapi malah keluar duit lebih banyak dalam jangka panjang. Misalnya, lo butuh sepatu buat dipakai sehari-hari, terus lo lihat ada sepatu murah banget, cuman 100.000, langsung deh beli. Tapi baru 3 bulan dipakai, sepatu itu mulai lepas. Dan setelah 6 bulan, rusak total, enggak bisa dipakai lagi. Karena lo masih butuh sepatu, akhirnya beli lagi, dan siklus ini terus berulang. Beli sepatu murah, cepat rusak, beli lagi, dan seterusnya. Sekarang coba kita bandingin sama skenario lain. Lo investasi di sepatu yang lebih mahal, misalnya harganya 500.000, tapi kualitasnya bagus dan bisa tahan 2 tahun lebih. Kalau dihitung-hitung, dalam 2 tahun lo cuma keluar 400.000 buat sepatu murah yang sering rusak tadi, sementara sepatu yang lebih mahal bisa tahan lama. Jadi, barang murah yang sering rusak malah lebih mahal dalam jangka panjang. Prinsip frugal yang benar itu bukan hanya mencari harga murah, tapi fokus ke value for money, kualitas, dan daya tahan barang tersebut. Kebiasaan frugal yang kedua adalah menimbun promo dan diskon berlebihan. Jadi gini, banyak orang yang tergoda belanja karena ada diskon besar, padahal barang yang dibeli sebenarnya tidak dibutuhkan. Otak kita seringkali terjebak dalam psikologi diskon. Seperti misalnya ada promo beli 2 gratis 1, dan kita langsung berpikir, rugi nih kalau cuma beli 1, mending beli 2 biar dapat gratisan. Padahal yang penting itu bukan diskonnya, melainkan apakah barang tersebut memang diperlukan atau tidak. Ketika membeli sesuatu hanya karena ada diskon, padahal barang itu tidak dibutuhkan, kita justru menghabiskan uang lebih banyak daripada yang seharusnya. Jadi, meskipun terlihat hemat, karena dapat diskon, kenyataannya kita bisa jadi boros karena membeli barang yang tidak punya nilai guna bagi kita. Cara frugal yang benar adalah membeli hanya barang yang memang dibutuhkan. Jangan tergoda oleh FOMO, fear of missing out, hanya karena ada promo yang menggiurkan. Sebelum berbelanja, buat daftar belanja yang jelas dan fokus hanya pada barang yang memang penting dan diperlukan. Selain itu, jangan mudah percaya dengan angka diskon yang besar, karena seringkali harga barang sudah dinaikkan terlebih dahulu sebelum diberi diskon. Jadi diskon itu terlihat besar, padahal tidak banyak penghematan yang sebenarnya. Intinya, promo dan diskon boleh dimanfaatkan, tapi jangan sampai kita membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan hanya karena ada diskon. Frugal yang sejati itu bukan soal mengumpulkan barang-barang diskon, melainkan berbelanja dengan bijak dan terencana sesuai kebutuhan bukan keinginan. Kebiasaan frugal yang ketiga adalah ngirit makan sampai merusak kesehatan. Nah, banyak orang yang mencoba menghemat pengeluaran dengan memilih makanan murah seperti mie instan atau menghindari lauk mahal. Padahal kebiasaan makan yang tidak sehat bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan pencernaan atau menurunnya daya tahan tubuh. Ketika kita sakit, biaya pengobatan yang dikeluarkan bisa jauh lebih besar daripada jika kita memilih makanan yang lebih bergizi. Jadi, meskipun terlihat hemat, mengorbankan kesehatan dalam jangka panjang justru akan merugikan. Cara frugal yang benar adalah dengan memilih makanan yang bergizi namun tetap terjangkau. Misalnya, memilih tahu, telur, atau ikan sebagai sumber protein yang lebih murah dan sehat. Selain itu, masak sendiri bisa menjadi cara yang lebih hemat daripada membeli fast food yang kurang bergizi. Ingat, kesehatan itu investasi, bukan pengeluaran. Mending sedikit lebih banyak mengeluarkan uang untuk makan yang sehat daripada harus mengeluarkan biaya besar untuk pengobatan di kemudian hari. Kebiasaan frugal yang keempat adalah membuat DIY atau do it yourself yang sebenarnya tidak worth it.
Banyak orang yang berpikir kalau DIY itu lebih hemat, padahal jika dihitung-hitung bisa lebih mahal dan memakan waktu. Misalnya ketika lu ingin membuat meja sendiri karena bahan bakunya murah, tapi setelah membeli alat dan bahan tambahan, waktu yang terbuang serta hasilnya yang belum tentu memuaskan, akhirnya lu malah lebih baik beli meja yang sudah jadi. Contoh lain, seperti mencoba membuat masker atau serum sendiri yang bisa mengirit biaya. Tapi jika salah racikan, bisa menyebabkan iritasi dan akhirnya lu harus ke dokter atau membeli produk yang sudah jadi. Frugal yang benar dalam hal DIY adalah dengan menghitung semua biaya sebelum memulai proyek. Jangan hanya melihat harga bahan mentah, tapi juga pertimbangkan alat, waktu, dan risiko kegagalan. DIY bisa menghemat uang jika dilakukan dengan benar, tapi kalau harus trial and error berulang kali, lebih baik beli produk jadi yang sudah teruji kualitasnya. Intinya, DIY tidak selalu lebih hemat jika hasil akhirnya malah menghabiskan lebih banyak biaya dan waktu. Kebiasaan frugal yang kelima adalah buru-buru mengganti barang demi efisiensi. Jadi, gini, banyak orang yang merasa perlu mengganti barang hanya karena model baru keluar atau barang lama mulai sedikit menurun kinerjanya. Misalnya, ketika handphone mulai lemot atau baterainya cepat habis, banyak yang langsung ingin membeli yang baru. Padahal, jika cuma sedikit perbaikan seperti mengganti baterai, biayanya bisa jauh lebih murah daripada beli handphone baru. Begitu juga dengan barang elektronik lain seperti laptop atau handphone. Seringkali kita tergoda untuk membeli yang baru, padahal barang lama masih bisa diperbaiki dengan sedikit biaya. Cara frugal yang benar adalah dengan tidak terburu-buru untuk mengganti barang hanya karena model baru. Cobalah untuk memperbaiki barang yang masih bisa digunakan dengan sedikit perawatan, seperti menambah RAM pada laptop atau mengganti baterai handphone. Dengan perawatan rutin, barang yang sudah ada bisa bertahan lebih lama dan lebih hemat dibandingkan menggantinya dengan yang baru setiap kali ada model baru. Ingat, barang harus digunakan sampai benar-benar tidak bisa digunakan lagi, bukan hanya karena ada yang lebih baru. Kebiasaan frugal yang keenam adalah membeli barang dalam jumlah banyak tapi akhirnya mubazir. Kebanyakan orang berpikir kalau beli barang dalam jumlah besar, terutama saat ada promo, itu bisa menghemat uang. Misalnya, beli minyak goreng dalam jumlah banyak karena ada diskon, tapi kalau jarang masak gorengan, minyaknya malah akan kadaluarsa atau rusak sebelum sempat dipakai. Begitu juga dengan beli produk kecantikan atau perawatan dalam jumlah besar, padahal setelah dibuka, kualitasnya bisa menurun atau tidak efektif lagi. Pada akhirnya, meskipun tampaknya hemat, kita malah buang-buang barang dan uang. Cara frugal yang benar adalah membeli barang dalam jumlah banyak hanya jika yakin akan digunakan dalam waktu dekat. Sebelum membeli banyak, pastikan barang tersebut akan habis dalam waktu yang wajar dan tidak terbuang sia-sia. Gunakan metode stok mingguan atau sistem rotasi untuk memastikan barang yang dibeli selalu terpakai dan tidak kadaluarsa. Jadi membeli barang dalam jumlah besar itu memang bisa hemat, tapi pastikan juga jika barang itu memang akan digunakan, supaya tidak berakhir mubazir. Kebiasaan frugal yang ketujuh adalah memilih barang yang paling murah tanpa melihat value-nya. Nah, banyak orang yang jika membeli barang hanya fokus pada harga yang paling murah tanpa mempertimbangkan kualitas, daya tahan, atau biaya tambahan lainnya yang bisa muncul. Misalnya, ketika memilih kuota internet yang murah, kita bisa mendapatkan harga yang sangat terjangkau, namun seringkali kualitasnya buruk dengan sinyal yang sering hilang dan koneksi yang lambat. Ini tentu saja mengganggu produktivitas kita, terutama jika pekerjaan kita sangat bergantung pada internet yang stabil. Meskipun kita memilih kuota yang lebih murah, pada akhirnya kita malah harus membeli kuota tambahan yang lebih mahal, atau bahkan menghabiskan waktu dan tenaga untuk mencari sinyal yang lebih baik. Akhirnya, biaya yang dikeluarkan untuk koneksi internet yang murah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan membeli paket internet yang sedikit lebih mahal namun lebih stabil dan efisien. Contoh lain bisa dilihat pada deterjen murah yang kita beli. Mungkin harganya sangat terjangkau, tetapi daya bersihnya kurang, sehingga kita harus menggunakan lebih banyak deterjen untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Pada akhirnya, biaya yang kita keluarkan untuk deterjen murah ini malah lebih tinggi dibandingkan jika kita membeli deterjen yang lebih mahal tapi lebih efektif dan tahan lama. Prinsip frugal yang benar adalah dengan menghitung cost per use atau biaya per pemakaian. Jangan hanya fokus pada harga awal,
tapi pertimbangkan seberapa lama barang tersebut akan bertahan dan berapa banyak biaya tambahan yang akan timbul. Barang yang murah tapi cepat rusak atau habis pada akhirnya malah membuat kita lebih boros dalam jangka panjang. Jadi, memilih barang berdasarkan value dan kebutuhan, bukan hanya harga murah, adalah cara yang lebih bijak untuk menjalani gaya hidup frugal. Kebiasaan frugal yang ke-8, pakai barang sampai rusak total tapi nggak pernah maintenance. Nah, ini banyak orang yang berpikir kalau cara hemat itu adalah pakai barang sampai benar-benar rusak dulu, baru nanti beli atau perbaiki. Padahal ya ini tuh bisa jadi kebiasaan yang bikin kita lebih boros. Contoh paling gampangnya deh kayak motor atau mobil. Banyak orang yang malas nggak mau servis rutin karena dianggap buang-buang uang. Tapi kalau oli nggak diganti-ganti atau rem jarang dicek, nanti malah bisa kena kerusakan yang lebih parah. Biaya servis rutin kan mungkin cuma 200.000, tapi kalau kita menunggu sampai mesinnya jebol, malah bisa kena biaya jutaan untuk perbaikan besar. Dan hal ini juga berlaku ya buat barang-barang elektronik kayak AC, kulkas, atau laptop. Kalau enggak pernah dibersihin atau dicek, konsumsi listriknya bisa makin boros atau malah lebih cepat rusak, yang mana akhirnya kita malah harus beli baru yang jauh lebih mahal. So, gimana frugal yang benar dalam hal perawatan barang? Oke, pertama-tama lakukan servis secara berkala. Jangan anggap ini sebagai pengeluaran, tapi sebagai investasi biar barang lo lebih awet dan enggak keluar biaya besar di kemudian hari. Lalu yang kedua, jangan menunggu sampai rusak total baru diperbaiki. Kadang ada tanda-tanda kecil kayak misalkan suara aneh di motor atau laptop mulai sering nge-lag. Nah, ini mending cek dulu sebelum jadi masalah besar. Dan ketiga, rawat barang sesuai dengan panduan pabrik. Misalnya handphone, jangan dicas sambil dipakai biar baterainya awet. Intinya, merawat barang itu jauh lebih hemat daripada menunggu rusak dan keluar biaya besar buat ganti atau perbaikan total. Kebiasaan frugal yang salah kaprah ke-9 adalah cari alternatif murah tapi bikin ribet dan buang-buang waktu. Ini salah satu jebakan yang sering banget kejadian. Kita niatnya mau hemat tapi malah memilih opsi yang bikin ribet, menyita waktu dan akhirnya malah bikin produktivitas kita turun. Misalnya nih, lu cari paket wifi yang paling murah, tapi ternyata setiap hari putus nyambung. Hasilnya, setiap meeting online, lu harus cari sinyal. Kerjaan jadi sering terganggu dan ujung-ujungnya malah beli kuota tambahan yang harganya lebih mahal dari langganan wifi yang lebih stabil. Atau contoh lain, lu lebih milih naik transportasi umum yang lebih murah, tapi rutenya ribet dan harus transit berkali-kali. Akhirnya waktu yang harusnya bisa dipakai buat istirahat atau kerja malah kebuang di jalan. Padahal kalau lu pilih mode transportasi yang sedikit lebih mahal tapi lebih efisien, lo bisa sampai lebih cepat. Jadi gimana cara frugal yang benar? Pertama, jangan cuma melihat harga, tapi pertimbangkan juga soal kenyamanan dan efisiensi waktu. Ingat waktu lo itu juga ada nilainya dan kalau terlalu banyak terbuang untuk hal-hal yang enggak efektif itu sama aja lo boros rugi. Terus juga yang kedua, hitung biaya total, bukan cuma biaya awal. Kadang sesuatu yang murah di awal itu bisa bikin keluar biaya tambahan di belakang. Contoh, beli printer murah tapi isi tintanya mahal banget. Dan yang ketiga, tanya sama diri lo sendiri apakah ini bikin hidup lo lebih efisien atau malah lebih ribet. Kalau terlalu ngirit malah bikin stres dan menyita waktu, yaitu artinya lo nggak bener-bener hemat. Frugal yang benar adalah menjaga keseimbangan antara harga, kenyamanan, dan efisiensi. Jangan sampai kita terlalu fokus mencari barang yang termurah, tapi akhirnya mengorbankan kualitas dan kenyamanan, atau bahkan mengurangi produktivitas kita. Frugal bukan hanya soal menekan pengeluaran, tetapi tentang membuat keputusan yang cerdas dan strategis dalam hal pengelolaan keuangan. Setiap kali mengeluarkan uang, pastikan itu memang benar-benar sebanding dengan manfaat yang didapat, baik dari segi kualitas maupun durabilitasnya. Intinya, frugal yang bijak adalah mengenai bagaimana mengoptimalkan pengeluaran agar lebih efisien dalam jangka panjang. Bukan hanya soal mencari yang murah di awal, tapi bagaimana kita bisa mengelola uang dengan cara yang mendatangkan manfaat secara keseluruhan. Dari semua kebiasaan frugal yang dibahas, mana yang paling relate dengan lo? Atau mungkin ada kebiasaan lain yang kelihatannya hemat, tapi ternyata malah bikin boros? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video selanjutnya.